Halo semuanya, para penikmat channel Kompetensi Hidup by Benis Family. Selamat malam, pagi, dan siang. Kali ini kita ketemu lagi dalam bincang-bincang setelah beberapa hari kita mendapatkan kabar gembira ya Wah, tentunya. Tadi sore ya, kabar gembira yaitu pengumuman hasil akreditasi oleh KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan ternyata RSUD Nabire terakreditasi secara paripurna. Nah ini nih, gimana Pak rasanya, dan kira-kira nanti apa pandangan ke depan ataupun rencana ke depan? Apakah hanya berhenti di kita gembira saja, ataukah ada planning yang lebih penting lagi bagi keberlanjutan RSUD Nabire? Monggo. Ya, paripurna itu seperti inaugurasi, seperti orang yang berjalan kemudian sampai pada tujuan apa yang diinaugurasikan ya. Misalnya kata kita jadi dokter, sekolah dokter jadi dokter, nah itu sudah inaugurasi ya, pelantikan untuk menjadi dokter. Nah, setelah itulah yang sebetulnya harus kita pikirkan dan jalankan, karena itu baru semacam predikat ya. Nah, predikat itu seperti apa dijalankannya ya. Memang predikat itu adalah sebuah hasil penilaian bahwa ini sudah memenuhi. Nah, kemudian ketika kita memenuhi, kita berjalan berdasarkan keterpenuhan itu. Dan karena keterpenuhan itu dari tidak sempurna di masa-masa sebelum kemudian terbangun menjadi terpenuhi, maka semestinya lah kita menjaga keterpenuhan itu untuk bisa diberlangsungkan ya. Seterusnya di rumah sakit yang sudah menyandang predikat paripurna itu. Paripurna loh guys. Jadi kira-kira mungkin ada beda ya Pak pada saat sebelum kita mendengar hasil ini dan pada saat proses yang saya lihat sudah sebenarnya prosesnya sendiri sudah paripurna, dengan setelah ini apakah ada perbedaan yang bermakna antara baik Papa secara pribadi jiwanya untuk memperbaiki maupun para karyawan rumah sakit sendiri? Mungkin ada terus tercetus ide tambah semangat atau bagaimana ya? Ya harusnya begitu. Harusnya begitu. Nah, kronologi untuk mencapai ini tuh yang harus selalu diingat, ya. Supaya kita tidak kemudian merusaknya lagi. Kronologi itu maksudnya tahapan-tahapan yang telah begitu lama ya terlupakan oleh COVID, ya. Kemudian kita harus mengumpulkan kembali kekuatan-kekuatan itu, ya. Dan itu bukan barang yang mudah. Maka kemudian ketika tercapai predikat itu berdasarkan kronologi itu, kitalah yang harus menjaga supaya sekarang inilah tonggak awal untuk berjalan secara paripurna. Nah, berarti paripurna ini adalah bukan penghentian loh ya. Kalau mau berhenti ya bukan paripurna, namanya. Nggak lebih kontinu. Tonggak awal untuk berjalan sebagai rumah sakit yang terakreditasi paripurna. Ya. Jadi kira-kira Bapak sebagai ketua akreditasi, apakah ada pesan dan kesan? Ya itulah, kita berdasarkan kronologi tadi kita harus mengingat kembali jejak langkah kita. Jangan terbuai oleh predikat ini sehingga seolah-olah kemudian
segalanya menjadi berjalan seperti ini tidak mungkin. Ya, Kalau tidak dijaga oleh suatu sistem yang kuat. sistemnya. Nah sekarang apa? Buktikan itu. Keparipurnaan. Buktikan keparipurnaan itu. Nah ini justru malah ini yang Nah kalau bisa, nah itulah kalau bisa paripurna dan seterusnya, maka nanti pada 4 tahun ke depan 2027 kita sudah akan lebih mudah ya, untuk menjaganya. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa menjaganya, akan sulit sekali untuk membentuknya kembali. Ya. Maka itulah kesadaran yang harus dipegang. Saya sendiri bukan penjamin dari hal seperti itu, karena kalau saya menjamin diri saya sendiri untuk tetap berkarya itu. Ya, tentunya ada pengalaman pribadi ataupun hal-hal yang didapat secara pribadi ya dari Bapak sendiri, tak lihat itu jadi apa ya, banyak yang bisa di solusi contohnya. Ya kalau seperti pengalaman itu. pribadi itu malah lebih kepada apa ya, mengenal diri saya sendiri, Ya. mengenal diriku sendiri. Sekarang ini kita jam berapa tuh ini sebetulnya? Oh iya, kok malah berbincang Ini sudah jam 00 lewat 40-an menit. nggak apa-apa, kita Tetapi 24 jam. memang kesempatan kita untuk berkontemplasi justru di saat seperti ini, mengenal kembali Ya. diri kita sendiri. Saya sendiri bukan orang yang apa ya, ya kalau dibilang nggak umum tuh nggak umum. Makanya saya tuh bebas saja, orang mau mengerti nggak mengerti terserah gitu. Nggak umum guys kan. Tapi Tapi umum juga. yang enggak, itu memang bagian dari sedikit orang sebetulnya. Ya. Yang dibeda kamu sendiri yang sebetulnya nggak tahu juga kenapa kita bersama seperti ini. Tapi bagi saya tidak umum itu kadang dibutuhkan sebagai trigger bagi satu keadaan yang extraordinary, yang luar biasa. Karena kalau situasi itu dikelola secara umum, nggak akan jadi. Ya. Kita harus mengelolanya secara tidak umum. Memang supaya itu yang tak cari. Itu nah, seperti itu. Itu yang tak cari guys. Secara umum dan tidak umum. Nah, kalau sekarang sudah tercapai paripurna ya monggo, mau dikelola secara umum boleh. Ya. Tetapi harus dijaga betul. Kan ada patokannya. Ada patokannya sudah dibuat. Ya. Nah, maka extraordinary effort ini memang dibutuhkan di saat sendiri sekarang harus dijaga. Nah, dijaga itu dari lupa, supaya tidak lupa kepada bagaimana terjadinya. Itu saja kalau pesan saya. Awalan. Sekarang dan seterusnya. Ya. Seperti itu, kalau kita lupa, maka Ya, beban. ya siapa yang mengingat? Ya, siapa yang suruh mengingat kalau pelakunya sendiri lupa? Ya. Saya kira itu yang mungkin kita pesankan. Jadi itu para penikmat channel Kompetensi Hidup, kita tidak banyak atau tidak berpanjang lebar, tapi cukup ya Pak ya. Ya, cukup. Gitu. Dan selamat ya Papa. terima kasih, itu juga semua. Mama terharu banget loh. Bener, Ya. Mama terharu banget. Mau nangis bagaimana? Boleh banyak orang yang terharu, tapi saya sendiri itu sudah punya gambaran sebetulnya, sehingga keterharuan itu kan karena kayak ada sesuatu yang dijadikan seperti itu. Tapi bagi saya ini bukan akhir, jadi ini adalah awal sebetulnya. Kita boleh bahagia, bersenang-senang, ataupun berharu, tapi ya sejenak kayak saja, kita ya, Pak, ya. pelantikan dokter gitu. Ya, Boleh. sejenak saja, tapi berikutnya yang Tapi setelah itu harus jadi dokter. Ya. Nah, dokter yang seperti apa itu pun kita harus menjaga diri kita untuk tetap menjadi dokter. Dalam artian dokter itu punya jiwa yang sesuai dengan tugas yang diperankannya. Ya. Itu. kayaknya tadi kita udah pamit sama penikmatnya. 14 lagi. Besok dilanjut yang lebih panjang. Besok setelah kita syukuran kali ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya.